Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Hari ini kita akan mempelajari tentang konsep statistika. Nah, ini ada di buku paket buku Bailmu halaman 25. Kalian bisa lihat. Nah, kita akan belajar untuk menyajikan data. Kalau kita membaca data kan bisa ya, karena hanya membaca. Nah, sedangkan kita cara menyajikan data. Nah, cara untuk menyajikan data pertama itu kita membuat tabel frekuensi kelompok. Oke, pertama untuk membuat tabel frekuensi kelompok, kita mengurutkan data tunggal dari terkecil yang terbesar. Nah, kita udah lihat di gambar nomor 1. Nomor 1 itu adalah data yang dari kecil ke besar yang sudah diurutkan. Nah, buat yang kedua, kita harus menentukan banyak kelas. Menentukan banyak kelas rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N itu adalah 34 karena banyak siswanya 34. Nah, kita masukin deh itu rumusnya. 1 ditambah 3,3 log N. N-nya tadi adalah banyaknya siswa, berarti log 34. Nah, nanti kita hitung deh tuh log 34. Kita tulis dulu 1 ditambah 3,3. Kita hitung log 34. Nah, kita pakai kalkulator ya. Log 34 itu kalau di Excel kita bisa cari hasilnya adalah 1,31. Kita ambil di dua angka belakang koma aja, berarti 1,53 aja ya. Nah, terus sama dengan 1 ditambah si 3,3 kaliin 1,53. Kita kali pakai kalkulator lagi. Tiga koma tiga dikalikan 1,53. Hasilnya adalah 5,049, atau kita bulatkan ke satu angka di belakang koma adalah 5,05 kan. Nah, ini ditambahin 1 dari depan tadi. Hasilnya adalah 6,049. Oke, kita tulis ya. Tadi hasil akhirnya adalah 6,049. Kalau kita bulatkan menjadi 6,05, atau kita bulatkan lagi ke bilangan bulat ya, nggak ada desimalnya, jadi 6. Berarti kelasnya atau banyak kelasnya ada 6. Ini banyaknya kelas ada 6. Lanjut kita cari nilai rentang atau jangkauan. Rumus rentang itu atau jangkauan itu adalah data terbesar dikulang data terkecil. Data terbesarnya adalah 90, data terkecilnya adalah 48, jadi rentangnya adalah 42. Nah, kita cari interval itu rentang dibagi kelas, berarti 42 dibagi 6 hasilnya adalah 7. Berarti interval kelasnya ada 7. Nah, sekarang kita menentukan batas atas dan batas bawah. Batas atasnya, batas bawah dulu. Batas bawah itu berarti kita lihat dari data terkecil. Data terkecilnya itu adalah 48. Berarti batas bawah atau BB-nya adalah 48, sedangkan batas atas ada rumusnya. Rumusnya batas atas adalah batas bawah kelas pertama ditambahkan interval dikurang 1. Berarti batas bawahnya kan tadi 48 ya. Ditambah intervalnya 7 dikurang 1. 48 ditambah 7, karena intervalnya 7 dikurang 1, hasilnya adalah 54.
Dari hasil hitungan tadi, kita udah bisa membuat tabel distribusi frekuensi kelompok yang memiliki intervalnya 7, banyak kelasnya adalah 6. Nah, kita lihat ya, hasilnya di mana sih maksudnya? Ini merupakan tabel distribusi frekuensi yang sudah jadi dari yang kita hitung. Jadi cara menghitung tabel distribusi frekuensi atau membuatnya itu nggak asal-asalan, tapi ada hitungannya. Kayak tadi batas bawahnya itu sudah ditentukan 48. Nah, itu batas bawah kelas pertama itu adalah 48, benar kan? Batas atasnya kelas pertama itu ada 54. Terus tadi kelasnya itu udah dihitung, kelasnya ada 7 kan? Kita hitung tadi. Nih dari nilai yang kelas pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti 48 sampai 54 itu kan kelas pertama. 55 sampai 61 itu adalah kelas kedua. Lalu selanjutnya 62 sampai 68 adalah kelas ketiga. 69 sampai 75 adalah kelas keempat. 76 sampai 82 adalah kelas kelima. 83 sampai 89 adalah kelas ke-6. Sedangkan 90 sampai 96 adalah kelas ke-7. Nah, tadi ada 7 kelas. Nah, interval, cara ngitung interval gimana sih? Ngitung interval itu dari 48 sampai 54. Tadi intervalnya ada 7. Nah, kita hitung 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 itu adalah 7. Jadi 48 sampai 54 itu hitungan intervalnya adalah 7. Dihitung dari 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Itu 7 intervalnya. Jadi kita ambil dari nilai yang sudah dihitung. Baik, tadi itu adalah cara menyajikan data. Next minggu depan kita akan mempelajari tentang cara menyajikan data dalam bentuk batang, garis, lingkaran, dan batang daun, serta cara untuk membuat tabel distribusi frekuensi dan histogramnya. Oke, sekian untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas, bisa chat WA pribadi Ibu atau dari Google Classroom. Kita akan mulai tanya jawab atau diskusi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.